Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah ma'ba'dah. Untuk anak-anak semuanya yang hari ini mungkin sedang menyaksikan di rumah, karena kita memutuskan untuk meliburkan dulu pengajian di pesantren, tapi tetap mendengarkan kajian secara online. Hari ini kita akan kembali membahas satu kitab, Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Ini satu fasal fil wudu'i, di dalam menerangkan wudu, was sholati, dan sholat. Diawali dengan qala, bersabda seorang Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syadarul iman. Istaqsi, kamu kerjakanlah isbaghal wudu'i, untuk menyempurnakan wudu. Fa innahu, maka sungguhnya wudu itu syadarul imani, sebagian iman. Wa idza tawadda'ta, maka ketika kamu wudu, fala tusrif, maka jangan berlebihan, fil ma'i, di dalam airnya. Fa idza faragta, dan ketika kamu selesai min tuhrin, dari bersuci, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadri, bacalah surah inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di khasril qadamaini, dari setelah membasuh dua telapak kaki, qadamain, asyra maratin, sebanyak 10 kali. Yufarrijullahu hammaka, yufarriju, maka akan menghilangkan sapa Allah, hammaka, akan kesusahanmu, permasalahanmu, trouble, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bagian yang menerangkan tentang wudu dan sholat. Jadi ada beberapa kalam-kalam atau ucapan-ucapan atau perkataan dari Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syadarul iman. Kalau kamu berwudu, maka wudu'lahnya itu dengan sempurna. Wudu'nya itu dengan pas, bagus. Yang pertama, rukunnya terpenuhi semuanya. Jadi wudu itu akan dianggap sah kalau rukunnya terpenuhi. Apa rukunnya itu? Yaitu ada 6. Jadi rukun wudu sama-sama kita sudah ketahui, mulai dari niat sampai dengan membasuh kaki, dan semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Dan kemudian dalam membasuh itu juga harus diperhatikan bagian-bagian yang dibasuh, mulai dari tangan, muka, kaki, mana yang harus terbasuh, harus terbasuh semuanya. Tidak boleh ada yang kelewatan, tidak boleh ada yang ketinggalan. Membasuh muka misalnya, ini bagian muka yang namanya mukanya harus terbasuh semuanya. Tangan, kaki juga harus terbasuh semuanya. Kalau itu sempurna, dikatakan di sini syadrul iman, separuh iman. Kalau saya sering sampaikan bahwa wudhu itu bagaikan kita bikin rumah itu pondasi, dasarnya. Ya. Rumah itu akan bisa berdiri kalau dasarnya kuat, kokoh. Mau bikin rumah benar-benar, maka pondasinya harus diperhatikan. Sebagus apapun rumah, atau rumah yang paling jelek sekalipun, harus ada pondasi yang kuat, diletakkan di atas tanah yang stabil. Nah, baru kemudian ditaruhlah bangunan-bangunan, sehingga kemudian bisa berdiri, bisa kuat, bisa kokoh, dan bisa difungsikan sebagaimana seharusnya. Ibadah kita itu juga seperti itu. Kalau wudunya bagus, ya maka sholatnya juga akan bagus, pasti diterima. Walaupun terkadang kita sholat ini tidak harus mikir diterima atau tidak, karena ketika kita sholat, ya sholat sajalah. Tidak usah terlintas dalam bayangan kita, ini sholatnya diterima atau tidak. Ini malaikat ini nyata atau tidak, itu tidak usah diurus. Kenapa? Ini itu sudah bukan hak kita lagi, bukan bagian kita lagi. Kita diperintah sholat, ya sholat saja.
kita perhatikan syarat rukunnya, sudah cukup. Mau diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya. Karena satu pun orang tidak akan ada yang bisa menentukan salat kita diterima oleh Allah atau tidak selain Allah sendiri. Maka itu tidak perlu kita menjadi pemikiran kita. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan, malas sholat, badan saya kotor, badan saya nanti tidak khusyuk lah, nanti tidak ikhlas lah, ibadah kalau tidak ikhlas dapat pahala. Ini omongan yang salah sebenarnya. Yang namanya kewajiban itu dalam kondisi apapun, kamu ikhlas atau tidak. Bahkan dalam ilmu fikih juga dikatakan dalam keadaan bersih pakaian atau suci atau tidak, tetap harus laksanakan sholat. Begitu. Tidak perlu dipikir nanti apa ini nanti diterima atau tidak. Nah begitu. Syatrul iman. Dan jika sudah mencakup iman, jadi kalau kemudian wudhu itu sudah separuh iman, sudah. Separuhnya lagi ibadah. Begitu. Nah, yang menarik di sini disampaikan faida tawaddu'ta fala tusyrik fil ma. Kalau kamu wudu airnya enggak usah banyak-banyak, dikit aja. Jadi air aqua 1 gelas ini sebenarnya sudah mencukupi untuk dipakai untuk wudu. Ya, sudah cukup itu. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, masukkan di sini ya, kemudian teteskan sedikit-sedikit, ya kan? Sekedar basah saja, kemudian usapkan. Teteskan lagi, basah lagi, usapkan lagi. Begitu sampai 3 kali. Tangan juga seperti itu. Teteskan, yang penting tangan kita terbasahi dan diusapkan. Nah, itu sudah cukup. Ya, makanya tidak boleh tusyrif fil mal itu, fil ma itu artinya berlebihan dalam memakai air itu tidak boleh. Islam ini selalu seperti itu, mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Karena Nabi kita ini pun nabi yang sederhana, tidak mau bermewah-mewahan, tidak mau berlebihan. Walaupun kalau mau untuk itu bisa, sangat bisa. Ya. Ada satu doa Nabi yang sangat keren saya katakan keren. Kenapa? Karena hanya Nabi sendiri yang berani berdoa seperti itu. Umatnya mungkin tidak akan ada yang berani. Tidak akan sekelas kita. Kalau ulama-ulama besar saja barangkali tidak berani berdoa dengan doa yang seperti itu. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurhum fi zumara'il masyakin. Apa kata Nabi kalau doa? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nah, nanti ketika aku mati, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan nanti ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, kata Nabi dalam doanya itu mengatakan, kumpulkan aku, bangkitkanlah aku dalam kelompok orang-orang yang miskin. Nah, ini doa Nabi, ini sangat terkenal doa Nabi. Tapi sampai sekarang umatnya banyak, bahkan mungkin saya sendiri tidak berani, dan kamu sendiri mungkin tidak akan ada yang berani berdoa seperti itu. Kenapa tidak berani? Takut kabul. Ini kan aneh. Ada doa tapi takut dikabulkan. Nah ini aneh. Ya. Karena itulah. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Karena Nabi merasa bahwa hidup sederhana, ya, hidup dengan miskin, itu lebih nikmat gitu. Nabi merasakan seperti itu. Karena itu beliau lebih memilih untuk miskin. Jadi Nabi itu bukan miskin secara bawaan. Nah, Nabi lahir dari keluarga pedagang yang luar biasa sukses. Paman-pamannya bahkan sekelas Abu Jahal, Abu Lahab itu pedagang sukses semuanya. Abu Thalib pun juga pedagang sukses semuanya. Menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah pengusaha yang sukses luar biasa. Kelasnya sudah eksportir, importir, sudah perdagangannya sudah lintas negara, lintas benua. Udah luar biasa kaya. Pernah merasakan kaya luar biasa ketika muda, pernah kaya karena usahanya. Menikah dengan Khadijah, kaya, terbawa oleh istrinya. Dan karena memang kegigihan Nabi yang giat dalam berdagang, kejujurannya.
Ketika terjadi perang Badar, nah nih, Nabi mendapatkan bagian yang banyak. Walin Nabi khumusahu. Berapa? 1/5 dari harta rampasan besar. Makanya sejarah mengatakan sekitar kurang lebih kalau diuangkan kurang lebih 100-an miliar jatah Nabi, bagian Nabi. Ya. Tapi itu tadi, semuanya disedekahkan, semuanya dipakai untuk kepentingan ibadah. Apa lagi ngaji sama? Ya, sana. Bang ngaji sama abang. Mohon disedekahkan. Nabi memilih untuk hidup sederhana. Nah ini yang semangat seperti ini yang harus kita tampilkan, harus kita wujudkan dalam seharian kita. Ya, dalam keseharian kita wujudkan. Jangan berlebihan. Kalau kamu punya harta, silakan pergunakan harta kamu dengan baik. Dan jangan nampak terlalu berlebihan. Ya, bikin rumah ya secukupnya aja, seperlunya, sepantasnya. Bukan berarti harus yang buruk, jelek, gubuk, reot, ya kena angin, goyang kanan, bisa diundang. Tidak juga seperti itu. Hanya kira-kira yang pantasnya yang bagaimana. Ukuran di tempat kamu itu bagaimana. Pantasnya aja. Dalam segala hal. Ya. Mentasyarokun, mau belajar, ini seperlunya saja. Ya. Kamu nanti punya istri pakai perhiasan, ya sepantasnya saja. Ya, jangan berlebihan, kan aneh kalau ada yang pakai perhiasan kalung, gelang sampai tumpuk di sini, ya kan. Kalungnya kayak rantai besi, rantai kapal yang besar itu, kan aneh, gitu. Nggak pantas malah, gitu. Ya. Dalam segala hal, makan itu juga ya. La tasyrif, innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Dah, kita ikuti Nabi kita, sederhana. Ya. Ada uang, ya gunakan seperlunya. Ada lebihnya, sedekahkan. Gitu. Termasuklah dalam bagian ini tentang wudhu ini Nabi berpesan, fala tusyrif fil ma, jangan berlebihan dalam memakai air. Bahkan tadi saya katakan di awal, mungkin setengah ini aja, setengah gelas aqua ini bisa dipakai untuk wudhu. Bisa dipakai untuk wudhu. Nggak perlu harus banyak-banyak, harus keran ngalir, harus apa. Yang penting dia bersih, suci, dan air aqua ini bersih, suci. Ya. Jadi ini paling gampang kita dapatkan. Jadi tidak ada alasan kemudian tidak sholat karena tidak ada air untuk wudhu, tidak ada. Ini bisa dipakai. Tersedia dimanapun, di warung, di toko-toko. Ya, harganya pun ya terjangkau. Begitu. Ini bukan iklannya. Begitu. Itu wala tasyrik fil ma. Nah, yang selanjutnya fa idza faraqta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di ghusl qadamaini asra marratin. Nah, ada fadilah, ada keutamaan di sini. Selesai kamu wudu, bacalah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai seterusnya. Dibaca berapa kali? 10 kali. Bacanya kapan? Selesai membasuh kaki. Ya, ini kan sudah. Kalau gerakan kan paling terakhir ini kan basuh kaki. Ya, selesai basuh kaki, sudah selesai semuanya. Sudah. Bacalah Inna. Nah, fadilahnya apa? Kalau kamu punya masalah, kamu punya kesulitan, kamu punya ujian yang berat, utang yang bertumpuk barangkali, itu yang tua-tua tidak cepat ketemu jodohnya barangkali, atau kehidupan yang sulit, ya meskipun apa adanya itu kita syukuri, tapi kalau itu memang sangat-sangat memberatkan bagi kita, yufarrij hammaka, dengan cara seperti ini maka Allah akan bisa menghilangkan, mengangkat seluruh kesedihan dan kesusahan kamu. Nah itu, di wudhu pun sendiri, wudhunya itu pun sendiri sudah banyak menghilangkan apa dosa itu. Ya,
Kemudian selanjutnya, ya aliyu, idza faragta minat taharati fakhudh ma'an. Idza faragta, ketika kamu selesai, minat taharati, dari taharah, fakhudh, maka ambillah ma'an, air, wamsah, dan basuhlah biyadaika, dengan kedua tanganmu, basuhlah raqabataka, akan kedua sikumu. Wa qulan, katakanlah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Katakanlah lafal subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur, kemudian lihatlah ilal ardi, ke bawah atau ke atas bumi. Waqul, dan katakanlah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya. Asyhadu anna man abduka wa rasuluka. Apa fadilah keutamaan atau keutamanya? Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla syaghiratin wa kabiratin. Maka Allah akan mengampuni, ghafara, maka mengampuni siapa Allah? Allah lahu, bagimu, mengampuni kulla syaghiratin, setiap dosa-dosa, semua, kulla itu bermakna jami', semua dosa-dosa kecil, wa kabiratin, dan dosa-dosa besar. Kita ini dalam keseharian kita banyak sekali peluang untuk terjadi dosa, itu banyak betul. Banyak betul. Apalagi di era yang serba digital, serba modern, yang bahkan di dalam kamar kita sendiri, di tangan kita sendiri sudah tercipta untuk peluang-peluang dosa. Apa itu? Handphone kita. Ya. Karena sudah disepakati oleh para ulama, ya kan, bahwa apa ini namanya, handphone itu melihat sesuatu, gambar-gambar yang tidak baik, itu berdosa, gitu. Sementara kan kalau kita buka media, buka HP kita, aplikasi-aplikasi, banyak sekali gambar-gambar itu kita temukan, sengaja atau tidak, dan begitu. Kemudian lihat TV, kita lihat sinetron, lihat lagu, segala macam. Kita melihat penampilan-penampilan yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Malah melihat aurat yang terbuka. Itu peluang dosa. Sudah sepakat para ulama mengatakan bahwa melihat an-nadhrah ila dzalik, itu melihat yang seperti itu berdosa. Melihat berdosa, apalagi sampai membuka. Itu. Ada azan, waktunya azan, segeralah sholat. Segeralah sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim syahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi lalai. Dia sholat tapi tetap berdosa. Kenapa? Ini diartikan bahwa misalnya waktu sholat datang, dia masih santai, masih nanti-nantilah, menunda waktu sholat. Atau bisa juga terjadi dalam sholatnya tidak terpikirkan yang baik-baik, malah yang terpikirkan masalah dunia saja, masalah urusan-urusan yang sulit untuk dipecahkan. Jadi sholatnya itu ma'al ghaflah. Allahu Akbar, lidah mengucapkan Allahu Akbar, hatinya, pikirannya memikirkan masalah-masalah besar yang terjadi dalam kehidupan dia. Ya, begitu. Walladzina hum yura'una wa yamna'una. Ada orang datang meminta-minta, dibentak. Wah, modus saja dia itu. Dia minta-minta untuk dia dewa ini. Tidak ada untuk kepentingan sosial misalnya. Ya, permasalahan ini kalau dikaitkan kembali saya, kalau ada yang bertanya seperti itu, gimana orang meminta-minta? Perlu nggak kita kasih? Kasih aja. Berpahala enggak? Berpahala. Meskipun nanti dipakai untuk mabuk, itu urusan lain. Itu urusan dia, dosa dia.
Tapi kita ngasih tetap berpahala. Kecuali kalau kamu tahu bahwa dia minta ke kamu itu dipakai untuk mabuk dan dia ngomong terang-terangan, nah itu lain lagi permasalahannya. Memang kamu memfasilitasi dia untuk mabuk. Tapi kalau ada orang datang tidak jelas, ini kan sering terjadi nih. Baru-baru tadi juga ada mengatasnamakan satu lembaga, ya, mengupload di halaman Facebooknya. Jangan percaya, ini orang penipu, sudah minta-minta ke sana sini, duitnya tidak disetorkan ke kami, tidak atas nama yayasan kami, tapi duitnya tidak pernah sampai ke kami. Kalau kita sudah terlanjur ngasih ke yang tadi, minta-minta tadi, yayasan, walaupun tidak disalurkan ke sana, tetap berpahala untuk kita, tidak masalah, tidak bahasa. Ya. Kalaupun kemudian digunakan lain itu dosa dia, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Ya. Ada orang di jalan minta-minta. Bagaimana? Boleh lah, ya saya kasih aja. Tidak sebanyak alasan. Gitu. Ya. Oh nanti duitnya dipakai untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Nah, itu urusan dia. Kita terlepas daripada itu. Kita sudah punya pahala ngasih sesuatu. Nah begitu. Ini kalau kita membentak orang, marah ya orang minta-minta. Wa amassa'ila fala tanhar. Orang yang datang kepada kamu minta-minta itu jangan kamu bentak. Tapi kan ini sebagian ada yang datang lagi, minta lagi, datang lagi, minta lagi. Itu kalau sampai kita lakukan itu dosa. Nah, yang dosa-dosa seperti ini akan bisa dihilangkan dengan wudhu. Saya ulangi, potensi dosa kita di buahnya, tapi peluang untuk menghapuskan dosa kita itu juga sangat banyak, lebih besar, lebih banyak, sepanjang kita mau ibadah. Tadi dosa-dosa seperti bahkan sampai dikatakan kulla saghiratin wa kabiratin, semua dosa kecil, semua dosa besar akan dihapuskan oleh Allah dengan perantara apa? Wudhu, dan kemudian setelah wudhu berdoa kepada Allah. Jadi karena hakikat wudhu itu juga ketika kita basuh muka itu akan menghilangkan, melunturkan, membersihkan dosa yang diperbuat oleh muka kita ini, mungkin oleh mata kita, mungkin oleh hidung kita, mungkin oleh mulut kita. Kita bersihkan telinga kita, hilang rontok dosa-dosa dari telinga ini. Wamsah, nih kita basuh ini, hilang rontok dosa-dosa yang ada dalam pikiran kita, tangan, kaki. Jadi ketika selesai berwudu, selesai semua dosa. Gitu. Itulah enaknya. Jadi istilah ini likulli da'in dawa. Ada penyakit pasti ada obat. Ada dosa pasti ada banyak jalan untuk menghapuskan dosa. Jadi la tahzan wala takh, enggak usah khawatirlah. Kamu sholat aja terus, wudu dia dengan baik, ya insya Allah kafah sudah cukup. Begitu. Nah itu untuk anak-anak semuanya dan seluruh pendengar, pemirsa yang mungkin menonton video ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzan. Kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Ya, permasalahan nanti ibadah kita sebesar apa tidak usah kita pikirkan. Yang penting kita ibadah saja. Ya. Karena terkadang ini ibadah kita ini juga mungkin belum tentu membawa kita ke surga. Karena yang memasukkan kita ke surga itu nantinya adalah rahmat dari Allah. Jadi saya ingin cerita, ada seorang wali tinggal di satu pulau, sendirian, satu pulau di tengah lautan, pulau kecil di tengah lautan, tinggal sendirian. Ya.
Karena tinggal sendirian maka tidak ada gangguan-gangguan dari dia untuk terus melaksanakan ibadah. Kalau malam sholatnya luar biasa, sholat malam tidak pernah ditinggalkan, apalagi hanya sekedar sholat 5 waktu, lebih dari itu pun dia lakukan. Ya. Kalau siang subuh sampai maghrib selalu puasa, pokoknya dipol-polkan ibadahnya. Nah kebetulan di pulau itu ada sebuah sumber air. Ya. Yang menariknya sumber air itu tadi, itu airnya tawar. Kita ingat tadi tinggalnya di pulau tengah lautan, ya namanya lautan, airnya asin, tapi di situ ada pulau kecil, ada mengalir air dan airnya tawar. Dan kemudian ada buah-buahan yang tumbuh, yang ketika itu dimakan kemudian mengenyangkan. Jadi setiap hari ketika sahur, ketika berbuka puasa, dia akan pergi ke tempat itu, dia ambil airnya, dia minum, dia ambil buahnya, dia makan, dan kemudian dia kenyang, dan kemudian dia ibadah lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada gangguan. Dalam pemikirannya, dia merasa dia tidak punya dosa, karena tidak ada peluang untuk dosa. Pada sholat pada waktu tidak dikerjakan, karena dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia, maka dosa sama manusia pun tidak pernah terjadi. Nah walhasil suatu ketika wali Allah tersebut meninggal. Ya. Karena memang amalnya banyak, ketika dia berhisab, penentuan dia masuk surga dan neraka, dan dia masuk surga. Tapi sebelum masuk surga tadi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya fulan, kamu ini masuk surga karena rahmatku." Kira-kira seperti itu bahasa. Kata Allah, kamu ini masuk surga karena rahmatku. Kata tadi, fulan tadi mengatakan, oh enggak gitu ya Allah. Enggak betul. Saya ini masuk surga karena amalku ya Allah, bukan karena rahmatmu. Ya kenapa? Ya amalku sangat banyak, ya Allah, saya enggak punya dosa. Amal baik saya luar biasa. Saya sholat setiap waktu, ibadah setiap waktu, saya tidak punya dosa ya Allah. Ya. Tidak ada handphone, tidak ada televisi, tidak ada bisa melihat yang seharusnya tidak dilihat. Tidak ada dosa sama manusia karena dia hidup sendiri. Ya. Saya tidak punya dosa ya. Saya tidak punya dosa. Apa? Apa kata Allah kemudian? Kalau begitu kita hitung-hitungan. Kata Allah, kita hitung-hitungan. Sebanyak apa ibadah yang kamu lakukan, kita timbang dengan rahmat yang saya berikan. Dalam arti rahmat apa? Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan. Tadi dikatakan nikmat makan dan minum, ada air yang mengalir, ada buah-buah dan segala. Itu kita hitung-hitungan. Ayo, lebih banyak mana yang saya kasih dengan yang kamu perbuat, kira-kira seperti itu. Akhirnya ditimbanglah. Walhasil ternyata ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut ternyata tidak bisa mengimbangi nikmat yang Allah berikan. Masih kurang 500 tahun. Artinya apa? Ini orang kalau ibadah 500 tahun lagi baru bisa menyanyi nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Itu pun dengan catatan nikmat Allah ditarik, tidak dikasih lagi. Nah begitu. Maka kemudian bertobat dia, istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau begitu, memang betul saya akan masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Nah itulah kira-kira gambarannya. Barangkali kita masuk surga ini, insya Allah kalau memang tadian kita sangat berat. Bukan karena ibadah kita. Ya. Apalagi kualitas ibadah kita yang seperti itu. Tapi karena memang rahmat Allah. Dan salah satu keberuntungan besar kita adalah dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling luar biasa. Kecintanya kepada umat luar biasa. Tidak terkalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh nabi-nabi yang lain. Dia akan mencari semua umat-umatnya nanti.
selesai, selamat semuanya, baru beliau tenang berada di dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Sa'iri wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.